Halo semua, saya Coach RK, Professional Soft Skill Trainer. Kali ini akan sharing kepada teman-teman semua terkait satu pembahasan yang sangat menarik dalam 2 dekade terakhir ini, yaitu terkait dengan Success Syndrome. Nah, apa itu Success Syndrome? Bagaimana ciri-cirinya? Dan jangan-jangan kita sudah mengalaminya. Yuk, kita simak materi berikut ini. Oke, seperti biasa, untuk bisa memahami materinya lebih baik, saya akan sampaikan materinya melalui slide-slide materi berikut ini, agar nuansanya seperti training ya. Kita awali dengan Success Syndrome. Yang namanya sukses itu kita sepakat ada sesuatu yang harus kita raih ya. Tapi ketika itu menjadi masalah bagi kesehatan kita, masalah bagi motivasi kita, masalah bagi kehidupan kita, maka cenderung itu sangat berbahaya. Jadi, Success Syndrome ini adalah kondisi di mana seseorang, mungkin termasuk Anda, merasa tidak akan pernah puas, ya. Jadi bahasanya tidak akan pernah puas, bukan tidak puas, ya. Merasa tidak akan pernah puas terhadap pencapaian yang telah diraihnya. Ia akan terus mengejarnya, kadang sampai lupa akan dirinya sendiri. Nah, artinya Success Syndrome ini adalah keinginan untuk sukses yang terlalu berlebihan sehingga dia lupa akan dirinya sendiri. Lupa akan kesehatannya, lupa akan lingkungannya, lupa akan tanggung jawabnya terkait dengan circle sosial yang dia miliki. Success Syndrome ini pun biasa dikenal dengan yang namanya toxic success. Ya, karena seringkali orang yang mengalami Success Syndrome ini itu harus membayarnya dengan harga yang mahal. Terkait dengan apa? Pertama, biasanya orang yang mengalami Success Syndrome itu sering mengalami yang namanya masalah kesehatan fisik terlebih mental. Ya, kalau yang namanya udah kena mental artinya cenderung dia mengalami stres kerja. Ingat, kalau yang namanya stres kerja itu kalau tidak diatasi dengan baik akan sampai pada level depresi dan itu sangat bahaya sekali. Yang kedua, terganggunya kualitas hidup yang baik. Yang seharusnya dia punya hubungan baik dengan orang lain, punya hubungan yang sangat bahagia dengan keluarganya gitu ya. Tapi karena dia mengalami Success Syndrome, akhirnya apa? Hubungan dia sehari-hari dengan lingkungannya, dengan orang lain, termasuk keluarga yang harusnya menjadi tanggung jawabnya, itu cenderung buruk, teman-teman semua. Nah, ayo, siapa nih yang di sini itu merasa wah saya sudah mengalami Success Syndrome? Coach, saya pengen tahu dong, pengen lebih kenal dong, gimana sih tanda-tandanya orang mengalami Success Syndrome? Nah, ya, ini ada 3 tanda ya orang itu mengalami Success Syndrome. Apa aja tanda-tandanya? Yang pertama, cenderung biasanya orang yang akan mengalami atau yang sudah mengalami Success Syndrome, dia punya ambisi yang berlebihan. Padahal dia sudah mencapai suatu kesuksesan tertentu. Misal dia sudah mendapatkan suatu jabatan, dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Baru juga dia mendapatkan jabatan tersebut, ya karena sudah dipromosikan, dia sudah merasa bahwa saya harus menggapai yang lebih tinggi daripada yang saat ini saya dapatkan. Dia tidak memberikan ruang pada dirinya sendiri untuk bisa apa? Mengapresiasi kesuksesannya terlebih dahulu. Sehingga ketika dia mendapatkan posisi jabatan dari promosi yang saat ini dia dapatkan, tentunya tidak ada rasa bahagia yang dia miliki. Kemudian yang kedua, no quality time. Orang yang mengalami Success Syndrome cenderung ya tidak pernah punya yang namanya waktu berkualitas untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, khususnya menjadi keluarganya. Kenapa? Karena dia cenderung untuk lebih memilih fokus pada ambisi dia dibandingkan dengan lingkungan sekitarnya, dibandingkan dengan keluarganya, dibandingkan dengan circle sosialnya. Sehingga dia tidak punya support system yang bisa membuat dia merasa terapresiasi secara kesuksesan yang sudah dia dapatkan. Dan berikutnya adalah tanda-tandanya nih yang ketiga, orang yang mengalami Success Syndrome itu cenderung melihat kesuksesan
atau keberhasilan orang lain itu sebagai beban buat dirinya sendiri. Anda terganggu dengan keberhasilan mereka yang sudah mereka dapatkan. Bahkan cenderung Anda menganggap bahwa keberhasilan mereka adalah hambatan buat meraih keberhasilan Anda. Hati-hati, waspada dengan 3 tanda sukses sindrom ini. Nah, Coach, bagaimana kalau ternyata saya sudah mengalami sukses sindrom nih, Coach? Gitu ya. Saya merasa sudah mengalami 3 tanda tadi, Coach. Gitu. Bagaimana supaya saya bisa terlepas dari sukses syndrome tersebut? Nah, saya punya 4 cara terlepas dari sukses syndrome. Apa saja? Yang pertama, redefining the meaning of success. Ya, kalau ternyata arti sukses buat Anda sebelumnya itu malah membuat Anda cenderung mengalami sukses syndrome, ya, yuk coba kita definisikan kembali, maknai kembali arti sukses buat Anda itu apa? Tentunya yang lebih realistik, yang lebih spesifik, yang lebih terukur, ya, yang lebih achievable, dan ada target waktunya. Sehingga saran saya, ketika Anda mendefinisikan kembali arti sukses buat Anda, buatlah shelter of success. Shelter of success itu kalau kita analogikan dalam jalur pendakian, sebelum Anda bisa mendaki ke puncak gunung tertinggi, biasanya kan Anda melewati shelter-shelter pendakian tersebut ya. Di mana di shelter itu biasanya Anda gunakan untuk berlindung, bernaung gitu ya, melepas kelelahan, melepas stres dalam pendakian, mengisi kembali energi supaya apa? Anda bisa kembali terdorong, punya motivasi internal untuk bisa naik ke jalur pendakian yang lebih tinggi. Shelter of success. Nah, shelter of success ini pun dapat Anda gunakan untuk bisa menghindari yang namanya stres, ya, atau hubungan buruk dengan circle sosial Anda. Karena shelter of success bisa Anda gunakan sebagai media untuk rutin quality time gitu ya, dengan keluarga Anda, sahabat Anda, teman-teman Anda, dan supporting system Anda lainnya. Sehingga bisa menghindari Anda mengalami sukses syndrome. Ya, ingat loh ya, circle sosial Anda bisa menjadi supporting system terbaik dalam keadaan terpuruk Anda sekalipun. Dalam keadaan tertekan dengan berbagai macam beban pekerjaan, beban untuk meraih kesuksesan, dan sebagainya. Dan Anda butuh supporting system tersebut. Dan yang ketiga, agar Anda terlepas dari sukses syndrome, yuk saya mengajak Anda kembali untuk lebih membumi dengan menjalankan prinsip bersyukur. Bersyukur dengan shelter of success yang sudah kita raih, dengan apa yang sudah kita dapatkan, termasuk bersyukur dengan kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami. Karena sejatinya, kegagalan itu adalah kesuksesan Anda meraih pengalaman-pengalaman yang sebelumnya belum pernah Anda dapatkan, yang bisa membawa Anda untuk meraih shelter of success yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir, yang keempat, tentunya agar Anda bisa terlepas dari sukses syndrome adalah selalu apresiasi kesuksesan Anda sekecil apapun. Dengan cara apa? Bersyukur tentunya, meluangkan waktu untuk rutin quality time dengan keluarga, saudara, teman terdekat, dan circle sosial Anda lainnya. Agar apa? Agar energi Anda terisi kembali, stres Anda menghilang, kelelahan kerja Anda lenyap, dan tentunya Anda akan selalu merasa bahagia dari satu shelter of success yang sudah Anda raih. Agar Anda siap kembali, ready kembali untuk bisa mendaki shelter of success berikutnya sampai ke puncak kesuksesan Anda yang paling tinggi. Dan tentunya Anda selalu bahagia, terhindar dari sukses syndrome. Nah, itu dia tadi terkait dengan sukses syndrome. Bahaya sekali ya kalau Anda mengalaminya. Anda sudah tahu tanda-tandanya seperti apa untuk bisa menghindari hal tersebut, dan Anda juga sudah tahu bagaimana cara terlepas dari sukses syndrome kalau Anda sudah mengalaminya.
Saya Coach RK, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dalam video-video Academy berikutnya. Sampai jumpa.